Shalom, selamat datang di Gereja FIC. Saya Gabriel dan saya kalian. We are excited you are here. Kita di sini sama-sama berkomunitas, kita berproses dan kita bertumbuh dalam satu tubuh Kristus. We are not your typical church. Kita datang di latar belakang yang berbeda-beda, tapi mari kita mau sama-sama bertumbuh akan Kristus, makin dewasa dan spiritual dan menjalankan Kristus makin dimuliakan. So, mari kita sama-sama beribadah. Selamat beribadah. And God bless you. Selamat sore dan shalom. Belum semuanya ini. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan di sore hari ini. Karena kita patut bersyukur karena hari ini kita sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang merasa dimenangkan, lambaikan tangan kita. Haleluya. Saya mengucapkan selamat datang untuk semua jemaat Tuhan. Dan saya juga mau menyapa sahabat-sahabat FIC yang mengikuti secara online. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan mari kita buka ibadah ini dengan doa. Dan kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji dan syukur Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Inilah kami umat-Mu Tuhan yang tidak pernah datang untuk menyaksikan sesuatu yang tidak kami inginkan, tapi kami datang untuk melihat betapa kami sudah dimenangkan oleh kematian-Mu di kayu salib Tuhan. Terima kasih Bapa, dan saat ini kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Kami berdoa biarlah ibadah ini boleh berbuah manis di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan kami mau buka ibadah kami di sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan, dan mari kita sama-sama ingat kasih Tuhan, karena Dia sudah rela mati di kayu salib demi kita, umat yang berdosa. Amin. Haleluya. Saya mengajak semua untuk bangkit berdiri, dan mari kita rasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Haleluya. Kita akan pujian. Ingat kasih-Nya. Mari sama-sama kita akan pujian ini. Haleluya. Di saat
korban untuk diriku, kau tebusku, kasih menjembatkan. Mari sama-sama dengan kasih-Nya yang mengubah hidupku, dengan kasih-Nya yang selalu ada. Amin. Oh, kasih Yesus, kasih Yesus, bagiku. Amin. Ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Amin. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Yes Lord. Kasih Yesus, kasih Yesus, ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Yes Lord. Oh, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya. Mari kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, karena Dia sudah hidup bagi kita, Dia sudah menyelamatkan kita semua. Haleluya. Mari kita nyatakan kebaikan Tuhan dan puja berkenan kita kepada Tuhan, karena Dia anak Allah yang hidup. Amin. Haleluya. Thank you Lord. Dalam Yesus tanpa damai, menyembuhkan, menyucikan, bahkan
Islam di harimu. Amin. Hidup jadi berarti Islam di harimu. Haleluya. Mari semangat tentunya ya, puji nama Tuhan. Mari kita ingat kemenangan kita di hadapan Tuhan, karena kita yang telah diselamatkan. Harus bersyukur, dan untuk itu mari kita datang kepada Tuhan. Ku berang bersama Yesus Tuhan. Ku berang di dalam peperangan. Ku berang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku berang bersama Yesus Tuhan. Ku berang di dalam peperangan. Ku berang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku berang, haleluya, haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik, oh kudus, turun. Mari sama-sama nyatakan. Tentang bersama Yesus. Angkat tangan ke Tuhan. Bagi kita semua yang sudah dimenang oleh Yesus. Kita bersyukur Tuhan. Thank you Lord. Kemenangan terbaik kali ini Tuhan. Haleluya. Ku berang bersama Yesus Tuhan. Ku berang di dalam peperangan. Ku berang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi kita katakan, ku berang bersama Yesus Tuhan. Ku berang di dalam peperangan. Ku berang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Semakin cepat lagi. Ku berang bersama Yesus Tuhan. Ku berang di dalam peperangan. Ku berang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku berang lagi. Ku berang bersama Yesus Tuhan. Ku berang di dalam peperangan. Ku berang Atas segala setan. haleluya, 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 haleluya. Dia bangkit, amin. Yes Lord, thank you Lord. Dia naik. Oh kudus, kudus. Oh kudus, kudus, amin. Oh kudus, kudus. Kita kembali bagi nama Tuhan. Haleluya. Ibu silakan duduk kembali. Berikan perasaan diri kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Afifah yang nanti akan membaca satu ayat Alkitab. Saya persilakan. Bacaan firman Tuhan pada sore hari ini terdapat dalam Markus 16 ayat 5, ayat 4 dan 5. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan
takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita saksikan. Haleluya. Sudah diberkati oleh Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian karena salibmu. Mari kita membawa kehidupan kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, karena Dia sudah rela mati buat kita. Kau Tuhan di hidupku, Dia sudah menebus setiap dosa-dosa kita. Kau berikan hidup yang baru. Maka kita diselamatkan. Namamu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Mari kita akan bicara bersama-sama. Engkaulah sumber pengharapan. Thank you Tuhan Yesus, terima kasih. Kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwamu pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Kasih-Mu Tuhan.
mengucap syukur Tuhan di sore hari ini, hari Minggu ini, hari di mana Tuhan bangkit dan memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan atas kasih setia, anugerah Tuhan yang sungguh ajaib dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami datang kepadamu, kami percaya kami bukan hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap kebenaran firman Allah. Karena itu berfirmanlah bagi kami semua Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita ucapkan amin. Haleluya. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara bisa keluar dari tempat duduk, bisa jabat tangan kiri kanan, katakan Tuhan Yesus memberikan kemenangan. Haleluya. Selamat hari Paskah saudara, Happy Easter, Happy Resurrection Sunday. Haleluya. Selamat hari kebangkitan Tuhan Yesus. Pada sore hari ini kami mengucap syukur atas Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir dan siap untuk mendapatkan berkat Tuhan. Pada sore hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu kuasa kebangkitan Yesus. Kuasa kebangkitan Yesus. Yesus bangkit memberikan kuasa di dalam hidup kita. Amin saudara. Nah saya akan mungkin sebelum kita masuk lebih dalam bicara mengenai kebangkitan Tuhan Yesus, pagi ini saya mau mungkin singgung sedikit Bapak Ibu Saudara latar belakang sebelum Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus menderita dan mati di kayu salib. Nah, karena itu pada hari Jumat yang lalu saya sudah singgung dalam khotbah pada Jumat Agung, kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus Allah yang menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia, lahir, menderita, taat sampai di atas kayu salib, sampai kemudian bangkit dan kembali ke surga, memberikan kita kuasa dan memberikan kita kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita hanya sedikit saja landasan supaya kita semua yang mungkin tidak sempat hadir pada hari Jumat Agung dalam ibadah online, kita belajar bagaimana sebab kenapa Tuhan Yesus itu harus mati, saudara. Kenapa dia harus mati menggantikan kita manusia. Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa Tuhan itu mempunyai karakter dan sifat. Tuhan yang kita sembah, Allah Bapa di surga, dia punya karakter dan sifat, Bapak Ibu Saudara. Karena itu sifat yang pertama itu Allah itu maha adil, saudara. Allah itu punya satu sifat atau karakter Allah maha adil. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam Nahum 1 ayat 3 dan Mazmur 89 ayat yang ke-14 dikatakan Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia sekali-kali tidak membebaskan hukuman orang yang bersalah. Keadilan dan hukuman adalah tumpuan tahtamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu manusia jatuh ke dalam dosa, ada dua karakter Allah, sifat Allah, yaitu Allah, keadilan Allah dan kemahakasihan Allah. Jadi Allah yang maha adil ini, saudara, dia itu melihat bahwa kalau terjadi kesalahan, terjadi pelanggaran, terjadi dosa, maka harus ada konsekuensinya, harus ada hukumannya. Allah yang mempunyai sifat yang adil, karena itu Allah dikatakan maha adil.
Nah, saudara, kita ini mewariskan atau dikatakan kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Karena itu kita punya sifat adil sebenarnya. Walaupun tidak seperti Tuhan yang maha adil, kita punya sifat adil juga. Maksudnya seperti ini, saudara. Kita kalau lihat ya di video atau kita lihat sesuatu di WA atau di sosial media, ada cuplikan atau rekaman dari CCTV orang yang jahat melakukan sesuatu, lalu orang itu terekam, pasti kita akan sama-sama, wah, mudah-mudahan orang ini tertangkap gitu. Mudah-mudahan orang ini akan dikenakan hukuman. Kita semua begitu, saudara. Kita semua punya sense, punya satu intuisi untuk mengenal dan melihat, juga berharap kepada sebuah keadilan. Walaupun keadilan kita tidak sempurna, apalagi dunia ini memang tidak mengenal kata keadilan yang sejati. Tapi kita semua punya sebuah perasaan, yaitu adil. Kalau lihat orang yang salah, kita lihat, wah, orang ini harus dihukum. Pasti seperti itu. Nah, itu lahir dari pencipta kita, Bapa di surga, Allah yang maha adil. Karena Allah maha adil, Dia harus menjatuhkan hukuman, saudara. Dia harus menjatuhkan hukuman. Tapi Allah juga itu maha kasih. Dia Allah yang mengasihi. Jadi kita lihat bahwa di dalam 1 Timotius 2 ayat 4, Allah menghendaki bahwa semua orang harus diselamatkan, memperoleh pengetahuan dan kebenaran. Untuk bagaimana caranya menyelaraskan kedua sifat dan karakter Allah ini. Allah yang adil dan Allah juga yang maha kasih. Kalau Allah yang adil, Allah harus melakukan sesuatu, saudara. Allah nggak bisa, Dia sebagai pencipta yang agung atau sebagai a divine director, ya, a divine producer dari hidup ini. Begitu ada lihat manusia jatuh di dalam dosa, mungkin bagi Dia ini sesuatu kegagalan. Wah, gagal, manusia udah jatuh dalam dosa. Ya udah, saya ciptakan aja bumi baru, manusia baru. Tapi Allah nggak seperti itu. Allah juga tidak, walaupun manusia jatuh di dalam dosa, Dia tidak Dia tidak mempunyai cara, ya, cara dimana kalau kita pikir, ya udah, kalau Tuhan ini kan maha kuasa. Kalau Dia maha kuasa, Dia sebenarnya bisa memulihkan kehidupan manusia yang sudah berdosa, bisa Dia pulihkan. Mungkin Dia ciptakan aja manusia baru, manusia Adam 2.0 misalnya. Kalau dulu ada Adam, kita bikin manusia baru yang tiba-tiba Tuhan ciptakan, dia ada jadi manusia yang dewasa. Tapi tidak seperti itu, saudara. Manusia bersalah, karena itu manusia yang harus dihukum. Dan Allah di dalam kemahaadilannya, Dia menuntut adanya hukuman dari sebuah pelanggaran. Tapi di sisi yang lain, saudara, kita tahu Allah maha kasih. Karena itu Allah menentukan caranya Dia untuk melakukan sebuah karya penebusan, saudara. Karya penebusan itu, kalau kita lihat, kenapa Allah harus turun jadi manusia? Repot, susah, sengsara, menderita. Untuk apa? Mendingan ya udah, kalau pada salah, ya udahlah, wes, aku nggak anggap lagi dosanya. Ya udah, semua masuk surga, udah. Atau semua tiba-tiba Allah bikin semuanya jadi lupa gitu, jadi dihipnotis atau apalah caranya. Itulah pengertian kita sebagai manusia. Ya bikin aja cara yang simple, cara yang efisien, dan udah ganti semua ini dengan sesuatu yang baru. Tapi Allah bukan seperti itu, saudara. Allah tidak bisa, Dia Allah yang seperti manusia. Banyak dari kita yang punya mental quitter, artinya menyerah gitu. Kita buat sesuatu, ada sesuatu yang sulit, yang gagal, ya wes tak, nggak diselesaikan, nggak diapa-apa, dibiarin aja begitu, kita mulai yang baru. Allah nggak seperti itu. Dia bukan pribadi yang dapat menyangkal dirinya gitu. Kalau Dia udah bikin sesuatu, Dia akan sempurnakan segala sesuatu. Dia nggak, oh ini salah ya udahlah, lupakan aja, bikin yang baru lagi. Allah bukan seperti itu. Allah adalah sosok pribadi yang bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab, Dia mencari manusia waktu manusia jatuh ke Taman Eden, jatuh ke dalam dosa di Taman Eden. Karena itu kita belajar bagaimana karakter sifat Allah ini bisa berjalan bersama-sama. Karena Dia juga kasih. Karena itu Allah memutuskan memilih sebuah jalan, rancangan yang sudah ditentukan sebelum Tuhan menciptakan dunia ini, saudara.
Sebelum Tuhan menciptakan dunia ini, dia sudah tahu bahwa manusia akan jatuh ke dalam dosa. Tapi tetap dia ciptakan manusia. Allah adalah Allah yang awal dan yang akhir. Dia udah lihat semuanya, saudara. Kalau dia udah lihat semuanya, dia pasti pikir, kalau gitu ngapain untuk melalui semua itu ya? Saya ciptakan saja manusia yang seperti robot. Dia hidup, baik, aman, sentosa, semua, kelar. Tapi kenapa dia ciptakan dari awal rancangan keselamatan dan penebusan ini? Karena Allah tidak bisa mengingkari karakter dan sifatnya, saudara. Dan di dalam Allah tidak bisa mengingkari karakter dan sifatnya, Allah menghargai sebuah pemberian yang luar biasa kepada manusia, yaitu pilihan bebas. Free will diberikan kepada manusia. Supaya pada akhirnya Allah mau manusia menyembah dan mengasihi Tuhan karena keputusannya sendiri, saudara. Karena keinginannya sendiri. Kita sering kali bikin sesuatu buat anak kita, istri kita, suami kita, segala macam, mungkin dengan sebuah tujuan, biar dia nurut kata saya, biar dia ikuti apa yang saya mau. Kan begitu. Tapi Allah tidak seperti itu. Allah mau kalau manusia mengasihi dan menyembah Tuhan, itu keluar dan dihasilkan dari pilihannya, dari proses pikiran dan keadaan hatinya sendiri. Itu yang Tuhan mau. Karena itu bagaimana Allah yang adil, dia menuntut sesuatu. Kalau dosa itu bayarannya adalah maut. Bicara soal maut bukan hanya bicara soal kematian, saudara, tapi sebuah pemisahan. Ada 3 jenis kematian. Yang pertama adalah mati, dia terpisah dari Allah. Adam dan Hawa waktu makan buah itu Tuhan katakan, kalau engkau makan kau akan mati. Walaupun kita lihat mereka nggak mati, hidup sampai 900 tahun lebih. Tapi yang terjadi adalah manusia berpisah dari Allah. Itu kematian pertama. Kematian kedua adalah kematian fisik. Dan kematian ketiga adalah kematian yang ada di dalam neraka, penghukuman yang kekal. Itu kematian yang ketiga. Karena itu kita melihat bagaimana Tuhan di dalam karyanya, di dalam keberadaannya mempunyai karakter dan sifat. Keadilannya tidak bisa dibohongi, keadilannya tidak bisa Allah itu menyangkal keadaannya atau dirinya yang punya sifat dan karakter adil. Tapi di dalam keberadaannya yang juga mempunyai sifat dan karakter penuh kasih, Allah tidak mau bahwa ciptaannya manusia ini akan mengalami penghukuman. Karena itu bagaimana dia menyelaraskannya, Allah menyediakan pengganti, saudara, substitute, yang juga Allah turun menjadi manusia, berinkarnasi sebagai manusia. Allah tidak menyediakan manusia yang baru, orang ciptaan yang baru lagi, tidak. Tapi Allah turun sendiri menjadi manusia. Karena itu Allah meninggalkan keteladanan buat kita. Allah tidak tinggal diam, ya wis saya kirim aja pembantu, wakil, segala macam, tapi Allah yang turun sendiri. Karena itu merupakan dia tidak bisa menyangkal karakter dari kasihnya. Kasihnya lah yang mendorong dia turun menjadi manusia, saudara. Jadi dari situ kita belajar bahwa kita lihat di dalam Alkitab ada ayat-ayat sebenarnya yang secara implisit, ya saudara, itu menyatakan bahwa Allah itu menjadi manusia dan mengganti posisi kita. Tetapi Yesaya 53 4-6. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Penyakit kita, bukan penyakitnya dia. Kesengsaraan kita yang dipikul, bukan kesengsaraan dia. Dia itu gak berdosa, saudara. Dia itu gak berdosa. Padahal kita mengira dia kena tulah. Ayat 5, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Kita yang berontak, kita yang punya kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Itu makanya dia menggantikan posisi kita. Ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita. Dia menggantikan posisi kita, saudara. Kristus mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Amin, saudara.
tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Saudara, dari sini kita melihat bagaimana Allah yang luar biasa. Ulangan 21 ayat 22, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Jadi kita sudah belajar, kita sudah melihat bagaimana Tuhan itu Allah yang kasih, Allah yang adil. Keadilan dan kasihnya Tuhan bisa berjalan bersama-sama, sama-sama dipuaskan, sama-sama tuntutannya dipenuhi, karena Allah Bapa itu menjadi manusia Yesus Kristus yang lahir sebagai manusia, tidak berdosa, tapi menanggung dosa satu dunia, saudara. Dia menanggung dosa satu dunia. Penderitaan Tuhan Yesus bukan hanya terjadi di kayu salib, saudara. Penderitaan Tuhan Yesus itu terjadi bahkan sebelum dia dilahirkan. Sebelum dia dilahirkan, Maria dan Yusuf sudah dikejar-kejar. Karena Raja Herodes mengadakan pembunuhan massal bayi-bayi. Bayangkan, belum dilahirkan aja dia sudah menderita. Waktu dia dilahirkan, hidupnya penuh dengan penderitaan. Sampai dia memilih murid-murid, sampai akhirnya ditangkap, diadili, dan disesah, ya, sampai akhirnya mati di kayu salib. Saudara, saya katakan penuh dengan penderitaan itu Allah yang tanpa dosa, ya. Kalau misalnya ada salah seorang dari Bapak Ibu Saudara yang mungkin orangnya jujur, 100% orang jujur sekali. Jujur sekali. Kalau saudara hidup di lingkungan di mana semua orang tidak jujur, orang tua saudara nggak jujur, anak-anak nggak jujur, teman-teman saudara nggak jujur, kira-kira saudara bahagia nggak hidup di tengah-tengah lingkungan yang kayak gitu? Bahagia nggak? Enggak, stres. Kalau saudara orangnya jujur, saudara orangnya saklek nih, benar-benar, enggak ada kompromi, enggak ada abu-abu, saudara benar, dan saudara nggak kenal dosa, nggak kenal. Tapi saudara di lingkungan saudara lihat ada orang nggak jujur, orang munafik, orang buat dosa, orang jahat dan lain-lain. Semuanya saudara lihat. Nggak ada yang seperti saudara. Semua orang beda dengan saudara. Kira-kira hidup saudara enak apa enggak? Nggak enak loh. Di dalam gereja, di dalam keluarga, kalau kita mau lihat ada anak kita suka bohong, anak kita begini pun, kita jadi pikiran loh. Kita jadi dosa apa ya saya? Kenapa kok anak saya kayak begini gitu? Kita ajar dia jadi orang baik, kok kenapa begini? Padahal itu cuma satu. Mungkin koko-kokonya baik loh, cece-cecenya baik, tapi dia aja satu begitu. Kalau kita jadi anak, kita lihat orang tua, ini orang tua juga nggak jadi contoh, dan kita juga hidup. Saudara bayangkan Yesus yang tanpa dosa, seumur hidupnya dia hidup di lingkungan di mana semua orang itu orang yang terkutuk, orang yang berdosa, orang yang jahat, orang yang tidak jujur. Itu hatinya gelisah. Bukan saya katakan itu, kita nggak bisa bayangkan kegelisahannya, saudara. Kita mungkin pernah berada di lingkungan yang seperti itu, tapi tidak seumur hidup pasti nggak seumur hidup. Tapi kalau kita berada di lingkungan yang seperti itu, sangat-sangat berat. Dan saudara bayangkan bagaimana Yesus bisa hidup seperti itu, saudara. Sampai akhirnya dia punya murid-murid dan lain-lain, tapi tetap muridnya mengkhianati semua. Sampai iblis juga, itu kan semua iblis yang punya kerjaan, saudara. Musuh kita adalah bukan darah dan daging, musuh kita adalah penguasa di udara. Waktu iblis mencobai di padang gurun yang ketiga kali diusir, dan setelah diusir oleh Tuhan, dikatakan, dan iblis mengundurkan dirinya, menunggu saat yang tepat. Karena itu jangan kita cepat-cepat, udah nggak ada ini nggak ada gangguan, no. Harus selalu hati-hati, dia lagi nunggu untuk saat yang tepat. Habis itu dia korek lagi Petrus, dia korek lagi Yudas. Itu kan kerjaan iblis, saudara. Bayangkan penderitaan yang dia lalui seperti itu, saudara. Itu hanya mental, batin, emosional dia, bagaimana dia itu menjadi kegelisahannya seperti itu. Kalau kita nih hidup di lingkungan yang begitu, kita udah bilang, waduh ini lingkungannya toksik gitu. Saya ada masalah sama mental health. Saya nih kayaknya, macam-macam lah pokoknya. Masa-masa ini segala istilah-istilah psikologi. Walaupun kita nggak belajar psikologi, itu orang udah mulai bilang, waduh
saya ini begini mental health saya ininya nggak sehat, semua. Tapi kalau kita lihat Tuhan Yesus, tapi dia nggak pernah mengeluh, bahkan dia hidup mengasihi orang-orang yang melakukan dosa. Panggilan hidup dia adalah untuk mati. Dia tahu dia dilahirkan untuk menderita dan untuk mati. Kalau kita kan anak kita aja nanti besar mau jadi apa? Jadi dokter, jadi ini. Kita pikir enggak, tapi Tuhan Yesus tahu bahwa saya nanti akan disalib, dia udah tahu. Tapi itulah saudara, kenapa Tuhan Yesus harus mati buat kita? Kenapa tidak ada sistem atau pola keselamatan atau sebuah format penebusan yang berbeda yang lain? Tuhan harus datang ke dunia ini. Dia yang tentukan, dia yang rancang. Ada banyak kali kita mau mengatur Tuhan. Tuhan caranya gini aja. Padahal Tuhan sudah punya cara menurut dia yang paling baik. Tapi kita kadang-kadang kalau saya pun ditanya, kenapa begini? Inilah pertanyaan-pertanyaan dari saya kecil, saudara. Saya dilahirkan jadi orang Kristen, tapi kadang-kadang waktu sekolah minggu saya punya pertanyaan itu, tapi tidak pernah ada guru orang yang mengajar kepada saya. Kenapa Tuhan Yesus mati seperti itu? Nah, kita jadi orang Kristen harus mengerti kebenaran ini, supaya kita bisa berdiri di atas iman percaya kita, tidak digoyah oleh orang lain, akhirnya kita pindah agama. Enggak. Karena kita mengerti benar kenapa dia harus mati, caranya seperti itu. Kenapa? Yang kedua, kenapa Tuhan Yesus kematiannya itu harus melalui kayu salib? Sampai kita bisa pakai kalung salib. Kenapa nggak pakai dia mati pakai samurai, pakai golok, dimakan macan, digigit buaya, apalah gitu, taruh digantung, kursi listrik. Kalau kita pakai kalung kursi listrik nih. Tapi kenapa salib, saudara? Kenapa salib? Saudara pernah pikir itu? Kenapa kok salib? Kenapa nggak ada cara yang lain? Rancangan keselamatan ini tadi saya katakan sudah Tuhan rancang jauh sebelum Tuhan menciptakan kehidupan ini dan jagat raya. Makanya dikatakan dia itu Tuhan Allah. Bahasa Inggrisnya He's the beginning of the dia yang awal daripada yang pertama. Sebelum ada apa-apa, Tuhan udah ada. Jadi dia sudah tahu bahwa akan ada terjadi chaos dan lain-lain, manusia segala macam, tapi Tuhan sudah tetapkan. Tuhan sudah atur waktunya. Nah, kadang-kadang kita bilang waktu Tuhan waktu yang terbaik, waktu yang indah, waktu yang tidak terlambat. Nah, maksudnya tidak terlambat itu adalah waktu yang matang, saudara. Waktu yang tepat. Tuhan itu turun menjadi manusia saatnya pas lagi pemerintahan Roma itu, saudara. Karena apa? Pemerintahan Roma itu, mereka itu sudah membangun infrastruktur. Jalan-jalan kemana-mana sudah ada. Jadi waktu Tuhan Yesus akhirnya datang ke dunia dan naik kembali ke surga, para murid-murid Yesus menyebarkan Injil itu bisa sampai ke ujung-ujung dunia karena infrastrukturnya sudah ada. Bayangkan bagaimana Tuhan Yesus sebagai director, sebagai pencipta yang sangat mengerti timingnya, saudara. Orang kalau bisnis pun orang mesti ada momentum yang tepat. Amin, saudara. Timingnya tepat. Banyak bisnis yang mati, banyak bisnis yang bangkit karena momennya tepat gitu, saudara. Timingnya perfect. Orang-orang yang punya sense of business tuh mereka ngerti sekali. Kenapa mereka bisa seperti itu, saudara? Karena mereka tahu bahwa timingnya, waktunya ini, saudara, itu sudah dirancang dari Bapa di surga. Mereka sudah tahu sedemikian Bapa di surga. Jadi mereka lihat bahwa Tuhan merancangkan semuanya ini. Dia atur, dia bilang Yesus harus lahir jadi manusia pas pemerintahan Romawi. Pas pemerintahan Romawi dia sudah atur semuanya ini, saudara. Jadi dia sudah lihat bagaimana rancangan kehidupan manusia. Dia sudah atur semuanya. Dan waktu pemerintahan Romawi, saudara, itu salah satu hukuman yang paling berat adalah salib. Salah satu hukuman yang paling berat adalah salib, saudara. Salib itu hukuman yang paling nista, paling terkutuk. Makanya di Ulangan 22 ayat 21, apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman di tiang itu, tapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung, apa saudara?
terkutuk oleh Allah. Orang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan apa yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi Tuhan udah tahu memang harus disalib itu, saudara. Nah, saudara, sekarang kita akan kasih lihat saudara ya, penyalipan adalah cara kematian dengan tingkat aib dan celah yang paling tinggi. The cross is the most horrified way of death. Jadi paling tingkat aib dan celahnya paling tinggi. Saudara tahu kenapa dia harus ada di kayu salib? Karena waktu disalib itu, saudara, kakinya tidak menyentuh tanah. Dan kepalanya itu nggak sampai ke langit. Jadi istilahnya, dia itu ada di tengah. Kenapa ada di tengah, saudara? Karena dia ditolak oleh bumi dan dia ditolak oleh Allah. He's been rejected from this world and he's been rejected from heaven. He's been rejected the whole life. Ada firman Tuhan katakan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak mengenal dia. Kalau kita hidup di Amerika ini sebagai orang Indonesia, saudara, kalau kita nggak punya banyak teman orang Amerika, pada mungkin kita ditolak dan lain segala macam. Tapi kalau kita sesama orang Indonesia masih kita diterima, masih punya teman, masih mending. Benar nggak, saudara? Masih mending. Tapi Yesus, dia datang kepada manusia, satu dunia ini menolak dia. Dan bahkan bangsa Yahudi pun itu menolak dia, saudara. Bayangkan, bukan hanya bangsa Yahudi, keluarganya pun menolak dia. When Jesus Christ in this world, he's been rejected not only from the rest of the world, but his own people, the Jewish people, is rejected him. He's been rejected the whole life, even from his own family. His siblings, they still don't believe if he is the Messiah. Kalau dia itu Mesias, nggak ada yang percaya. Saudara bayangkan bagaimana dia ditolak itu. Seumur hidupnya dia itu ditolak. Dan pada waktu dia ada di kayu salib, dia berteriak, Eli, Eli lama sabachthani. Bapa, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Pada saat seluruh dosa manusia tertanggung di atas dia, saudara, Allah yang suci itu memalingkan mukanya. Yang benar tidak bisa bersatu dengan yang berdosa. Gelap dan terang gak bisa bersatu. Makanya right at that moment he felt that the Father has left him. Itulah makanya kenapa dia harus disalib. Tidak ada cara kematian lain yang bisa menggantikan salib Kristus. Gak ada, saudara. Mau dia disabet, diapain, gak ada. Tuhan sudah rancang salib. The cross is the way. Dia udah tahu itu begitu. Karena apa? Kakinya kan nggak nginjak bumi. Dia ditolak oleh bumi, ditolak oleh manusia. Tapi kepalanya juga nggak sampai ke langit. Dia ada di tengah. Tidak diterima oleh surga, tidak diterima oleh bumi. Bayangkan penderitaannya seperti itu, saudara. Itulah makanya harus terjadi di salib. Karena di salib itulah pertemuan antara Allah yang adil dan Allah yang maha kasih. Bertemu dia di situ. The cross is the when God is just meet with God is love. Is the cross. Pertemuan antara keadilan Allah dan kasihnya Allah. Makanya nggak ada cara kematian yang lain yang Tuhan sudah rencanakan, harus melalui salib. Bagaimana pastor kalau dia cuma digantung? Digantung kan juga kakinya di tengah, kayak Yudas, digantung. Bagaimana kalau dia digantung? Digantung juga bukan caranya, saudara. Karena dikatakan bahwa penebusan dosa itu harus dilakukan waktu adanya darah tertumpah. Darah harus tertumpah. Kalau dia mati digantung, kita mungkin diselamatkan, tapi belum tentu dosa kita itu diampuni, saudara.
Karena tidak ada darah yang tertumpah. Darahnya sudah terjadi dulu. Peluh waktu dia ada di Taman Getsemani itu darahnya udah keluar dulu, saudara. Waktu dia berdoa, bagaimana keringatnya itu seperti keringat bulir-bulir darah. Itu stres tingkat tinggi karena dia merasa bahwa dia melihat awan, the wrath of God is coming to him. Dia udah mulai, karena kulit dia udah pecah pembuluh darah, kulitnya berubah jadi begitu lembut. Makanya waktu dia ditangkap, disekap di penjara, di bawah tanah beberapa jam, itu dia sudah begitu lelah, saudara. Karena sudah pecah, darah sudah mulai keluar. Dia ditarik keluar, dicambuk. Cambuknya itu punya 5 mata, dia pakai cemeti ya, saudara. Tapi ujungnya itu ada 5 dari kulit. Di ujungnya itu ada besi tajam, logam, dan tulang binatang yang dilancipkan. Jadi begitu dicambuk, bayangkan kayak kita mancing ada itunya ya, kail, nancep, angkat. Udah lebih gampang karena kulitnya udah lebih lentur, lebih lembut, udah pecah. Jadi begitu diiniin, keangkat semua. Nah dari situ darah udah mulai tercurah, saudara. Jadi kalaupun digantung, nggak ada darah yang tercurah, nggak bakal bisa. Nah Allah juga Allah yang maha suci, saudara. Kematiannya membebaskan manusia dari dosa. Allah juga Allah yang maha suci. Karena dia suci, kematian Tuhan itu membebaskan kita dari dosa, dan kebangkitannya itu menguduskan manusia. Kita bukan hanya dibebaskan, bukan hanya kita dilepaskan, tapi kita juga dikuduskan sebagai manusia, saudara. Kebangkitannya mengubahkan kehidupan manusia agar menjadi serupa dengan Kristus. Kalau dia hanya mati, dia nggak bangkit, kita nggak dapat kemenangan, kita nggak bisa dikuduskan, karena saudara, kita kebangkitannya itu mengubahkan keberadaan kita. Nah, karena Yesus bangkit, masa laluku dapat diampuni, saudara. Yesus membayar lunas seluruh dosa-dosamu. Rasa bersalah dan malu tidak punya kuasa lagi atas diri, karena Yesus sudah dibangkitkan. Amin, saudara. Yesus bangkit. Ia tidak hanya mengampuni, ia memilih untuk tidak mengingat-ingat segala kesalahan kita. Kolose 2 ayat 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan bersama Allah, sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi kita lihat bahwa kebangkitannya itu mengubah masa lalu kita. Nah, saudara, saya mau lihat ini sedikit kepada saudara ya. Mengubahkan masa lalu kita, mengubahkan keberadaan kita. Darah Yesus, tadi saya singgung mengenai darah Yesus. Saudara, ini kita lihat the crown of thorns. Nah, the crown of thorns yang dikenakan oleh Jesus is not like a bandana over your head, but it's like helmet. It's like a crown of a king's. It's the whole of your head. It's not only in here, no. The whole of your head. Sekarang masih ada di Eropa, salah satu gereja Katolik di Eropa masih ada disimpan. Tapi saudara tahu kenapa Tuhan Yesus itu dikasih? Kan sebenarnya Tuhan Yesus dihina ya. Oh, kamu raja orang Yahudi. You're king of Jews. Yes, this is your crown. They put it in his head. But if you read the Genesis 3:17-19, dikatakan di situ waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan berkata begini, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah. Bahasa Inggrisnya, to Adam he said, because of you listened to your wife and ate fruit from the tree about which I commanded you, you must not eat from it. Cursed is the ground because of you. Through painful toil, you will eat food from it and all the days of your life. It will produce what? Thorns and
chastised for you. Jadi kita lihat tuh saudara, kematian dan kebangkitannya sebenarnya to cut off all the curse. That's precisely like that. To turn down all the curse. Untuk mengalahkan, to defeat all the curse. To defeat all the curse. You know, our life is full of curse. Sometimes if we don't realize curse coming from our ancestor. If you sow bad things, you will reap bad things. But if you receive Jesus as your Savior, that He will defeat all the curse. I get so many family that has been, struggling in their life. Many friends struggling with their life. And if they asking, to talk with me and then share and then ask me to pray, then the Holy Spirit will lead and the Holy Spirit will open their life. And many times I saw that, if the parents, make a bad things, and you will receive the curse because, you have to deal with it. But a lot of people don't know how to deal with it. That's why Jesus put the crowns of thorns. So all the curse will be defeated. Amen? Will be defeated. There is no reason if you cannot, praise God like, I praise God because my family is perfect. No, nobody perfect in this world. There's no family, no perfect family, no perfect parents whatsoever. But if we come to the Lord, He can make everything new again. Amen? Kita Tuhan bisa membuat segala sesuatunya baru, saudara. Makanya Dia menggunakan the crown of thorns so the rest of the world can see that I already defeat the power of the curse. Amin? Kuasa kutuk itu sudah dikalahkan, saudara. Makanya sekarang kita yang mau bekerja rajin, kita yang mau berubah, selalu ada jalan. And now God has given us the power to do our life. The power is already been given to us. So if you want it, if you willingly you want to do it, God will provide you with the ability to produce wealth and produce good life in your life. Kita nggak bisa pakai alasan, masa laluku begini-begini, nggak ada. Karena Yesus sudah bangkit mengalahkan masa lalu kita, mengalahkan kutuk, saudara. Kebangkitannya manusia diberi kemenangan, saudara. God has granted us a victory. Masalahku hari ini, my problem today, I can handle it, all my problems today. Masalah kita hari ini tidak lebih besar dari kuasa kebangkitannya. Amin, saudara. Kuasa kebangkitannya lebih besar dari masalah hari ini. His power of resurrection is bigger than our problem today. It's a lot bigger. Yesus tidak hanya menang di kayu salib, tetapi juga menang di atas setiap situasi hidup kita hari ini. Kita tidak berjalan sendiri. We not walk by ourselves, but we walk with Him. Ephesians 1:19-20. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Luar biasa kuasanya, saudara. The power of the resurrection and the power of His blood. There is ada seorang prajurit, ya saudara. Waktu Tuhan Yesus disalib, ada seorang prajurit yang namanya, kalau di orang Katolik itu mengenal dengan nama Santo Longinus. Santo Longinus. Kalau saudara baca di Yohanes 19 ya, maka datanglah prajurit-prajurit itu lalu mematahkan kaki orang
yang pertama dan kaki orang yang lain dengan yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Nah, ini nubuatan. Yesus tuh mati sebagai domba. Dombanya tidak bercacat. Itu pas lagi hari Passover pada itu. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak. Nah, prajurit ini itu namanya ini Gaius Cassius Longinus. Kalau ada kita itu kan Alkitab kita ditemukan dari peninggalan scroll ya saudara. Lalu terjadi sistem di mana dikumpulkan ya kitab-kitab jadi 66 kitab. Nah, ada kitab-kitab yang tidak dimasukkan di dalam kanonisasi. Namanya kanonisasi menjadi 66 kitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tapi ada banyak yang lain yang tidak dimasukkan. Nah, yang tidak dimasukkan itu ada kitab yang namanya Injil Nikodemus dari Apokrifa. Namanya Longinus ini masuk ke situ, saudara. Jadi namanya Gaius Cassius Longinus. Nah, orang ini, saudara, orang ini punya satu cacat. Punya cacat dia. Cacatnya apa? Salah satu matanya itu sebenarnya buta. Jadi antara buta dan juling gitu, saudara. Jadi dia sering diledek sama teman-temannya. Nih lihat nih si juling, nih si buta nih gitu. Jadi dia sering diledek oleh teman-temannya. Tapi dia salah satu prajurit kepercayaan, ya, salah satu prajurit kepercayaan pada masa itu, saudara. Dari Pontius Pilatus. Nah, dia ini salah satu matanya gitu buta atau salah satu matanya itu juling. Pokoknya dia ada cacat. Waktu dia tusuk lambungnya itu keluar air dan keluar darah. Itu darahnya itu ciprat ke mukanya dia. Dan waktu darahnya itu kena matanya matanya sembuh. Luar biasa ya saudara ya. Matanya sembuh. Dan karena matanya sembuh, dia percaya kepada Yesus. Dan setelah kebangkitan Tuhan Yesus, dia ini yang menyebarkan Injil sampai ke Eropa. Saudara bisa Google, tapi mesti ditambahin karena nama Longinus ini ada banyak sebenarnya. Jadi harus Gaius Cassius Longinus according from the Bible. Nanti saudara ketemu semua. Nah, ini yang luar biasanya, saudara. Bahkan orang yang tidak percaya, orang yang masa itu hanya melakukan tugasnya, tapi kena darahnya, itu langsung sembuh, saudara. Jadi kita lihat bagaimana Tuhan itu punya kuasa yang luar biasa. Jadi kita lihat, karena Yesus bangkit, masa depanku terjamin. Semua orang akan mengalami kematian, saudara. Tapi bagi orang yang percaya, Yesus sudah menang terhadap maut, terhadap kematian. Tuhan Yesus sebenarnya tidak bisa dibunuh. Dia 100% Allah, 100% manusia. Tapi He gave himself. Dia memberikannya. Waktu manusia belum jatuh di dalam dosa, kematian itu masih mati. Belum ada kematian. Kematian sifatnya tuh masih off, masih mati. Begitu dosa terjadi, timbul yang namanya kematian. Kematian udah jadi aktif gitu. Tapi waktu Yesus mengalahkan kematian udah di bawah kakinya. Makanya murid-murid Tuhan Yesus semua pada mati sakit, mati martir. Karena apa? Mereka sudah tahu bahwa kematian adalah keuntungan. Kematian habis di bumi, saya ada dengan Yesus. Gak ada yang takut mati lagi sebenarnya. Karena mati, Tuhan katakan, death, where is your sting? Di mana sangatmu? Tuhan Yesus turun ke dalam dunia orang mati dan memproklamirkan kemenangannya, saudara. Kebangkitan Yesus menjadi jaminan. Dia berjanji menyediakan tempat bagi kita di surga. He's the only one that promised us that He will coming back. He will coming back. If you remember when Jesus is risen from the tomb, itu his linen, he folded his linen. Why he have to fold his linen? Kain kafannya itu dia harus lipat, saudara.
back in the day in Jewish culture, if the master having their their feast, their meals, pembantu itu apa bahasa Inggris? The slave have to be wait until the master done with his feast. Tunggu sampai tuannya selesai makan. Tunggu. Kalau tuannya lap mulut, terus lapnya itu ya saudara, cuma dikoyak-koyak ini ditaruh, it's done. Udah selesai, dia nggak akan balik lagi ke meja itu. Tapi kalau dia habis lap mulut, dia lipat serbetnya, dia taruh, itu artinya I will come back. Saya akan balik lagi ke meja ini. Saya mungkin pergi ke ruang lain ngambil kacamata, saya balik lagi. Artinya begitu. Kenapa kain kafannya itu terlipat? It's sign that I will return. Amin saudara. Dia yang berjanji. Ini menariknya saudara. Learning the Bible according also with the word, and also dig and find the background of the history and the custom back in the day when Jesus still lived. Jadi semuanya jadi masuk akal. Kebangkitannya adalah jaminan bahwa kematian bukan akhir, tapi awal kehidupan yang kekal. So, what's the meaning His resurrection for you? Apa artinya kebangkitan Kristus bagi Bapak Ibu Saudara? Artinya adalah my past has been forgiven. Amin. Masa laluku sudah diampuni. Masalahku bisa diatasi. I can conquer my problem today, and my future has been promised safe with me. Masa depanku sudah terjamin. Yesus hidup, harapanku hidup. Yesus bangkit. Sekarang bagaimana respon Bapak Ibu Saudara? Apakah saudara percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah saudara percaya kepada Dia? Tadi di firman Tuhan mengatakan bahwa kita semua ini terkutuk. Yesus mati menggantikan kita, saudara. Apabila kita mengerjakan firman Tuhan, tapi tidak sepenuhnya, kita orang-orang terkutuk. Kita tidak mengerjakan firman Tuhan, kita orang terkutuk. Kita mengerjakan firman Tuhan setengah-setengah, kita orang terkutuk. Kita mengerjakan firman supaya kita selamat, kita pun orang terkutuk. Karena keselamatan bukan dari perbuatan baik. Jadi kita semua ini, saya termasuk, Bapak Ibu Saudara, saudara menyaksikan secara online, kita orang terkutuk. Tapi Yesus sudah menggantikan tempat kita. If you listen to this word of God, and you have not received Jesus Christ as your Lord and Savior, then you are doomed. Because, the wrath of God, you will be punished upon your life. But if you listen to the word, you don't hesitate your heart, and you will receive Jesus Christ as your Lord and Savior, then God will change your life. Your status will be changed. You are the sinners. Our status, before is a sinners. We all is a sinners. But when Christ died and rose again, our status changed. From the sinners become the sons of God. The children of God. Has been changed. Has been changed. So from His resurrection, God gave us the ability to live in His righteousness. We do good not because we want to get saved, but we saved, that's why we do good. Amin saudara. Kita diselamatkan karena itu kita berbuat baik. Karena kebaikan itu berasal daripada Tuhan. Jadi kita percaya. I just want to offer you this, invitation, a divine invitation. Maybe you've been struggling with your life, looking for something, but God already know you. He died for you on the cross. He substituted yourself. He substituted your position. It must be us, Lord God. But He's born to this world
incarnate to become a man and substitute our position. And today is a good time for us to celebrate His resurrection by receiving receive Jesus as your Lord and Savior. I will invite everybody to stand up. Saya akan mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Saudara, kematian dan kebangkitan Tuhan adalah sesuatu anugerah yang luar biasa. Allah yang menjadi manusia, yang mati gantikan kita, menebus dosa kita, to pay our debt. When He paid our debt, He paid way more bigger. He paid not only for one person, one group, or one nation, one country, but He paid the debt of sin of all peoples. Itulah yang dikatakan kenapa pengorbanannya, bayarannya itu melampaui kasih karunia-Nya, melampaui apa yang seharusnya kita terima. Sore hari ini saya mau mengundang Bapak Ibu Saudara yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara bisa datang dan bertobat, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Menerima Yesus. He's conquered death, He's conquered this world, so He can be with you. He rescued you from the lumps of sin, so He can be with you. His love, we cannot fathom His love toward us. That's why He become a man, dwell among us, become way lowest than the slave, been faithful until on the top of the cross. So His blood can conquer our past, conquer all the curse, all our guilt, our past. We cannot, we cannot fathom His love. Tapi kita percaya sore hari ini Tuhan, kasih Tuhan jauh lebih besar dari pelanggaran kita, jauh lebih besar dari segala sesuatu. Kebangkitannya sudah memberi kemenangan, kebangkitannya mengubahkan dan menyucikan kita, supaya kita dimampukan hidup sebagai anak-anak Allah. Haleluya, haleluya. Saudara yang mau menerima Tuhan, saudara bisa angkat tangan kepada Tuhan. If you want to receive Jesus as your Lord and Savior, you can raise your hands. If you know that you come to this place, you have many problems, many things that you don't know what to do. This is the right time when you receive Jesus, when you recommit your life again with Jesus. Thank you Lord for this beautiful opportunity. Terima kasih Tuhan atas waktu yang indah sore hari ini. Kami datang mengangkat tangan kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami berdoa Tuhan, kami menerima kematian dan kebangkitan Yesus. Bahkan Tuhan sendiri sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami. Agar supaya kami dapat hidup, kami diubahkan dari orang berdosa menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Masa lalu kami, masa hidup kami saat ini dan masa depan kami aman dalam rancangan Tuhan. Terima kasih atas karya keselamatan, karya penebusan Tuhan yang luar biasa. Tuhan menjadi manusia, mati di atas kayu salib, dan benar-benar harus melalui jalan salib itu. Tidak bisa melalui cara kematian yang lain, harus dengan cara kematian salib. Terima kasih Tuhan, semua mengajarkan kami menjadi manusia-manusia yang tahu diri siapa kami Tuhan. Kami seharusnya binasa, tapi Tuhan mati buat kami. Tuhan jauh lebih baik. Kami udah sering berdosa, sering mengecewakan, sering tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Karena itu tidak ada waktu terlambat untuk kami mau bertobat, datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan yang sanggup mengubah kami, bahkan seluruh dari otak pikiran mental kami yang kami juga gak ngerti kenapa kami seperti ini. Tapi kami tahu Tuhan yang menciptakan kami sempurna. Karena itu kami datang kepada Allah yang menciptakan kami. Terima kasih Tuhan, kami menerima darah-darah
dan pengorbanan bilur Yesus sebagai korban suci yang akan memperbaharui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami menerima kuasa kebangkitan Tuhan, kuasa yang mengerubah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. And all God's people say Amen. Hallelujah. You may be seated. We will prepare our heart to take part in the Holy Communion. Nanti saya minta petugas perjamuan akan datang ke depan. Sambil perjamuan dibagikan, Bapak Ibu Saudara, kita masih ada dalam sikap menyembah. Mari kita menghargai pengorbanan Kristus, penderitaan yang Dia alami selama Dia hidup, bahkan sampai di kayu salib. Bagaimana Dia disesah, dihina, dan ditinggalkan banyak orang. Bagaimana Dia mati di atas kayu salib. Walaupun mungkin dari kecil Dia dengan bapaknya Yusuf yang adalah seorang tukang kayu, mungkin sudah melihat kayu salib, bahkan mungkin mereka mendapat order untuk buat kayu salib buat orang lain. Tapi dari kecil dia sudah lihat bahwa satu kali nanti dia akan mati di atas kayu salib. Tidak ada cara lain, dia harus mati di atas kayu salib, saudara. Ditolak oleh bumi, ditolak oleh dunia ini, dan ditolak oleh Allah. Jika saudara mungkin pernah merasa tertolak, saudara merasa is not belong anywhere, Tuhan sudah pernah merasakan itu, saudara, sendirian. Makanya waktu dia berdoa di Taman Getsemani, dia katakan, Tuhan kalau boleh cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu. Saudara, pengorbanan Tuhan Yesus yang sesungguhnya jauh lebih gori, lebih seram daripada apa yang kita lihat di film dalam bentuk apapun. Tapi biar sore hari ini dengan tubuh dan darah Yesus yang saudara ambil, saudara masuk dengan sikap hati yang menghormati, menghargai pengorbanan Kristus. Tubuh dan darahnya tercurah. Salib itu darahnya tercurah. Bahkan seorang pengawal prajurit yang terkena cipratan darahnya pun disembuhkan. Penjahat yang ada di sebelah kanan ada di dalam kerajaan surga. Kalau mungkin kita berkata kepada penjahat yang ada yang masuk ke dalam kerajaan surga, kalau kita nanti masuk surga, kita bertanya, wah kamu enak ya, kamu buat dosa, nanti terakhir tinggal minta ampun, kamu terus masuk surga. Saya percaya orang itu nggak akan bilang, wah enak dong. Tapi saya percaya orang penjahat itu akan bilang, kalau saya tahu keselamatan itu seperti sekarang ini, saya akan menerimanya bahkan jauh waktu saya masih jauh lebih muda.
Itulah pemikiran seorang yang diselamatkan oleh Kristus. Ada banyak kali kita bilang, wah, Bapak ini udah pernah bandel dulu ya, jadi sekarang nggak bandel lagi gitu. Karena ada orang yang bandelnya telat katanya. Tapi sebenarnya pernyataan itu kurang tepat, saudara. Saya bisa katakan sekarang, kalau saya tahu keselamatan, saya nggak akan buat dosa dari awal. Saya akan mau diselamatkan pada waktu saya sudah mengerti. Umur 8-9 tahun saya mau menerima Tuhan. Karena dosa itu, kita nggak mau hidup satu kaki menikmati dosa, satu kaki kita mau bersama dengan Tuhan. Nggak bisa. Pertobatan dan keselamatan mempunyai arti. Satu aja artinya, saudara, kalau saya simpulkan. Pertobatan dan keselamatan artinya kita menikmati Tuhan. Amin, saudara. Repentance and born again has one meaning. There are, we enjoy God present. We enjoy Him. We cannot enjoy everything from this world, but we will enjoy His presence. Itulah arti pertobatan itu. I will invite everybody to stand up. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mati buat kami ya Tuhan. Engkau sudah menderita, bahkan sampai mati di atas kayu salib ya Tuhan. Terima kasih atas penderitaanmu, kematianmu, bahkan Engkau mati dan bangkit bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala sesuatu yang Tuhan sudah anugerahkan buat kami. Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kami. Engkau tidak memandang masa lalu kami Tuhan, tetapi Engkau Allah yang menganugerahkan dirimu sendiri buat kami ya Tuhan. Hidupmu Engkau berikan supaya kami yang harusnya mati, kami bisa diselamatkan Tuhan. Kami bisa beroleh hidup yang kekal karena pengorbanan dan kebangkitan Tuhan Yesus buat kami. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita, saudara. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this as a remembrance of me." Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Thank you Lord Jesus. In Jesus' name, hallelujah. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. In the same way, after supper, He took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in the remembrance of me." This is the new covenant with blood of Jesus. The initiative coming from Him. He took the cross for us. Dia mati dan bangkit bagi kita semua. Dia mati memberikan hidupnya bagi kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Thank you Lord Jesus for your blood, for your mercy,
for the great things in our life. In Jesus' name, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Thank you for your blood, thank you for your sacrifice. Thank you for resurrection Lord God. Terima kasih atas kebangkitan-Mu, atas darah-Mu yang tercurah. Biarlah Tuhan perjanjian dengan darah-Mu ini Tuhan akan mengubah kehidupan kami. Bukan kami lagi yang hidup, tetapi Tuhan yang hidup. Bukan perasaan kami, it's not about us, it's not about our feelings, our emotion. It's all about you, Lord God. I know the road is not easy, but we know that you always be with us. Walk with us, guide us, and help us along the way, Lord God. Terima kasih Tuhan. Kami tahu ke depan nanti tidak akan mudah, tapi Tuhan akan berjalan dengan kami. Kami mau mengesampingkan hidup kami. Tuhan sudah bayar hidup kami lunas. Karena itu hidup kami bukan kami lagi. You paid in full our life, Lord God. That's why you say tetelestai. It's mean it paid. It's mean it's done. Terima kasih. Thank you Lord Jesus that you has been died for us and rose again from the dead for us. That's why our life is not belong for us. It's not belong to us. It's belong to you, Lord God. Thank you Lord Jesus. Help us, Lord God, to carry your cross, to carry our cross, to carry everything in our life. Now we want to live according to your word. We want to live as people that has been saved by you. Thank you Lord God. Thank you for your righteousness in our life. Terima kasih atas kebenaran Tuhan. Kami yang orang berdosa, kami diberkati menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Kristus. Bukan karena perbuatan kami, tapi Tuhan sudah mati bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. In Jesus' name we pray. Everybody say Amen. Amen. Hallelujah. May be seated. Kita akan masuk